Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi dengan kami kelompok KKN A44 dalam program ekonomi. Di materi kali ini kami akan membahas tentang BMC atau Business Model Canvas. Jadi apa sih Business Model Canvas itu? Apa saja sih yang ada di Business Model Canvas itu? Lalu penjelasan dari elemen-elemen itu seperti apa sih? Untuk lebih lengkapnya, stay tune. Apa sih bisnis model canvas itu? Bisnis model canvas adalah kerangka kerja yang dikenal banyak untuk mendefinisikan model bisnis startup. Bisnis model canvas disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan lebih maksimal. Model bisnis ini bisa diterapkan oleh semua jenis tanpa terbatas sektor usaha. Ya, lalu di sini ada 9 elemen yang ada di bisnis model canvas. Apa saja sih elemen tersebut? Yang pertama ada customer segment. Customer segment atau segmentasi konsumen. Elemen pertama yang harus Anda miliki dalam memulai bisnis model canvas ini adalah menentukan segmen pelanggan yang akan menjadi target bisnis. Misalnya, suatu maskapai penerbangan mengeluarkan dua produk untuk memenuhi kebutuhan dua segmen pelanggan yang berbeda. Ada dua stasiun televisi yang menyajikan dua acara berbeda untuk memenuhi segmen pelanggan yang berbeda. Yang contohnya Global TV itu kartun, berarti untuk anak-anak. Lalu yang lainnya sinetron, berarti untuk seperti ibu-ibu rumah tangga. Lalu pada poin yang kedua ada value proposition atau proposisi nilai konsumen. Value proposition ini adalah sekat yang merupakan keunggulan produk. Apa saja sesungguhnya poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan produsen bagi customer segmennya. Hal ini menjadikan kesempatan bagi Anda untuk menjabarkan kekuatan dan keunggulan yang membedakan bisnis Anda dengan bisnis yang lain. Di value proposition ini ada menjelaskan tentang keunikan produk atau keunggulan produk Anda daripada produk-produk yang lain. Jadi dalam membuat value proposition ini Anda harus tahu apa sih produk yang Anda tonjolkan, apa sih produk yang Anda tawarkan itu lebih baik atau tidak dari produk yang lain. Apakah sama saja atau punya keunikan atau keunggulan lain. Yang kedua ada channels. Yang selanjutnya ada channels atau saluran. Ya, channel atau saluran adalah bagaimana Anda bisa menyampaikan produk Anda sampai hingga kepada konsumen. Melalui penggunaan channels yang tepat, Anda baru bisa menyampaikan value proposition kepada customer segment. Jadi, cobalah pikirkan channels yang ingin Anda gunakan dengan baik, karena penentuan channels adalah salah satu elemen penting bagi keberhasilan sebuah bisnis. Di sini berarti tempat untuk atau media untuk menyalurkan sebuah produk atau memasarkan produk. Di UMKM sendiri bisa offline maupun online pemasarannya. Untuk masa seperti ini atau zaman seperti ini sangat terbuka peluang untuk digital marketing, maka Anda harus paham dan Anda harus memasuki digital marketing tersebut agar produk Anda itu lebih luas pemasarannya. Jika lebih luas, jika customer ada yang tertarik, maka profit Anda tidak hanya dari penjualan offline saja tetapi juga penjualan online. Pada poin selanjutnya ada revenue stream atau sumber pendapatan. Revenue stream merupakan bagian yang paling vital di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Elemen ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Jangan sampai ada bahan baku, produk, atau kinerja yang tidak bermanfaat secara maksimal. Jadi di sini yang dimaksud sumber pendapatan itu adalah bagian-bagian vital yang dimana sebuah UMKM atau sebuah organisasi perusahaan mendapatkan pendapatan dari pelanggan, dan itu harus dikelola
dengan maksimal agar bahan baku, produk atau kinerja tidak ada yang terbuang percuma. Adapun poin selanjutnya yaitu key resource atau sumber daya. Key resource adalah sekat dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition yang mereka buat. Semua jenis sumber daya mulai dari pengolahan bahan baku, penataan sumber daya manusia, penataan proses operasional menjadi perhatian dalam membuat model bisnis. Di sini sumber daya yang dimaksud adalah yang pertama adalah sumber daya manusia, lalu mengatur bagaimana proses operasional dari masih bahan baku hingga barang jadi. Mungkin dua topik tersebut yang tentang sumber daya manusia dan standar operasional prosedur sudah kami jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang kemarin. Jadi memang banyak yang harus dilakukan atau banyak yang harus diperhatikan untuk membangun sebuah bisnis. Jika sumber daya manusianya optimal, maka bisnis Anda juga akan maksimal. Seperti jika SOP-nya juga bagus, berarti produk Anda juga akan bagus. Baik, kembali lagi dengan kami di KKN hari berikutnya. Di sini saya Novan Putra Jilaksono akan sedikit menjelaskan tentang customer relationship, yang dimana customer relationship ini memiliki pengertian yaitu sebuah sistem informasi yang terintegrasi yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengendalikan aktivitas-aktivitas pra penjualan dan pasca penjualan dalam sebuah organisasi. Customer relationship ini melingkupi semua aspek yang berhubungan dengan calon pelanggan dan pelanggan saat ini. Termasuk di dalamnya adalah pusat panggilan, tenaga penjualan, pemasaran, dukungan teknis, dan layanan lapangan. Adapun sasaran utama dari customer relationship ini yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang dan profitabilitas perusahaan melalui pengertian yang lebih baik terhadap kebiasaan pelanggan. Customer relationship ini bertujuan untuk menyediakan umpan balik yang lebih efektif dan integrasi yang lebih baik dengan pengendalian return on investment di era ini. Otomasi tenaga penjualan yang mulai bersedia pada pertengahan tahun 80-an adalah komponen pertama dari customer relationship ini. Salesforce Automation atau yang bisa disebut SFA membantu para sales representatif untuk mengatur akun dan track opportunities mereka, mengatur daftar kontak yang mereka miliki, mengatur jadwal kerja mereka, memberikan layanan training online yang dapat menjadi solusi untuk training jarak jauh, serta membangun dan mengawasi alur penjualan mereka dan juga membantu mengoptimalkan penyampaian informasi dengan new sharing. Baik, untuk pembahasan selanjutnya adalah key activities, yang dimana memiliki pengertian yaitu aktivitas-aktivitas kunci yang menjadi penentu keberhasilan dan keberlangsungan hidup perusahaan. Aktivitas ini merupakan kunci dalam memberikan value proposition kepada pelanggan, memasuki pasar, menjaga hubungan dengan pelanggan, dan mendapatkan pendapatan. Secara umum, aktivitas kunci ini dari perusahaan dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama produksi. Aktivitas produksi ini berkaitan dengan riset, perancangan produksi, dan proses produksi itu sendiri. Tentu saja supaya produksi tersebut dapat laku di pasaran harus memiliki value proposition yang baik, target pelanggan yang jelas, kualitas produk yang baik, dan juga harga yang terjangkau. Yang kedua adalah pemecahan masalah atau problem solving. Pemecahan masalah merupakan aktivitas kunci dari perusahaan yang menyelenggarakan jasa konsultasi. Yang terakhir adalah platform. Perusahaan yang masuk ke area platform ini akan menghubungkan satu segmen pelanggan ke segmen pelanggan yang lain dan mendapatkan pendapat dari relasi ini. Perusahaan yang menjual sistem operasi komputer termasuk dalam area platform. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami.
Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang key partnership. Key partnership adalah bagaimana cara Anda untuk mencari partner bisnis. Nah, dalam mencari partner bisnis ada beberapa kriteria agar bisnis yang Anda jalankan berjalan dengan harapan Anda. Yang pertama yaitu mempunyai visi dan misi yang sama. Saat membangun bisnis, partner bisnis harus mempunyai visi dan misi yang sama. Nah, kesamaan ini akan menjadi fondasi yang kuat untuk proses menuju sukses. Yang kedua yaitu memiliki jiwa wirausaha. Partner bisnis harus memiliki jiwa wirausaha agar tidak gampang putus asa dalam menjalani bisnis dan mempunyai komitmen yang tinggi untuk membangun usaha. Yang ketiga yaitu mempunyai relasi yang luas. Nah, untuk mempunyai relasi yang luas akan menguntungkan bisnis ke depannya karena akan mudah dalam menjalin kerjasama dengan berbanyak pihak untuk membantu bisnis tersebut. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu bertanggung jawab dan bisa dipercaya. Nah, di sini para bisnis harus bertanggung jawab dan bisa dipercaya agar partner bisnis tidak memutuskan suatu hal yang sampai merusak bisnis Anda, agar tanggung jawab dari partner bisnis tersebut bisa memecahkan permasalahan sampai dengan sampai bisnis Anda itu tujuannya berhasil dan tidak mogok di tengah jalan. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cost struktur. Untuk cost struktur pengertiannya yaitu rincian biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melakukan key activities dan menghasilkan value proportion. Nah, ada dua kategori utama. Yang pertama yaitu value driven dan cost driven. Nah, untuk yang pertama value driven itu untuk menciptakan value lebih dalam produk sendiri agar tidak menghasilkan produk pada biaya serendah mungkin. Untuk cost driven fokus untuk meminimalkan biaya pada suatu produk. Nah, ada karakteristik dari cost struktur yaitu fixed cost, yang artinya biaya-biaya tetap muncul dan tidak tergantung pada jumlah produksi. Variable cost, biaya-biaya yang muncul bervariasi sesuai jumlah yang diproduksi. Economy of scale, semakin tinggi volume semakin rendah keseluruhan biaya per unit. Nah, untuk economy of scale ini manfaatnya dinikmati oleh sebagian besar perusahaan dengan kuota output yang tinggi. Lalu selanjutnya yaitu economy of scope. Economy of scope mengacu pada penurunan biaya saat bisnis berinvestasi di beberapa pasar atau lingkup yang lebih besar dari operasi tersebut. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Bila ada pertanyaan bisa dicantumkan di grup WhatsApp atau di kolom komentar video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tunggu tanggapan Anda. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.